Insan Allah Wadi FM, saatnya kita menyimak Panji Duha, penerang hati dan jiwa ba'da duha. Selamat mengikuti. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib dzurriyyatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita cintai. Segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita semoga diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Anak turunannya dijadikan anak-anak yang soleh, solehah, menjadi generus perjuangan li'ilai kalimatillah. Dan begitu juga para santri, santriawan, santriawati yang mudah-mudahan menjadi generasi-generasi yang berkualitas untuk agama dan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu harus kita prioritaskan, harus kita berikan kesempatan. Jangan kita pandang para pemuda itu sebelah mata. Karena yang akan mengurus negeri ini juga nantinya adalah para pemuda saat ini. Sehingga kita sebagai orang tua harus mendukung mereka, harus membantu mereka. Ayo irmanya ditingkatin, ya. Bagaimana mereka agar semangat dalam tolabnya. Dan seterusnya demikian, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniai kita keturunan yang soleh, keturunan yang solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Wadi FM di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan dalam hidup kita. Yang sedang usaha, semoga usahanya maju, usahanya sukses, dan yang paling penting adalah barokah daripada hasilnya. Sehingga jangan selalu melulu dengan hasilnya, nilainya. Yang terpenting adalah di situ Allah ridho. Yang terpenting adalah di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kebarokahan. Karena manfaat insyaallah untuk agama kita. Kalau barokah, manfaat untuk agama kita. Manfaat untuk akhirat kita. Bukan cuman habis di tangan. Tayyib insan Allah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah daripada mutalaah ini, tolab ini, melanjutkan kita kajian yang sebelumnya. Allah berikan kita keutamaan tolabul ilmi, walaupun lewat media, walaupun lewat udara, walaupun lewat radio, walaupun lewat medsos. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat. Tercatat kita sebagai orang yang cinta ilmu, senang ilmu, dan mudah-mudahan kita dengan wasilah ini, sebab ini,
Allah Subhanahu wa taala catat kita sebagai orang yang cinta ilmu dan berikan kita ilmu yang manfaat. Yang kalau di dalam riwayat itu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, artinya selamat dunia, selamat akhirat, akan difahamkan dalam urusan agama. Di antaranya adalah ini satu wasilah untuk kita faham dalam urusan agama, dalam urusan ubudiyah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, dengan ilmu-ilmu yang kita sampaikan, aturan-aturan yang ada. Karena itu adalah satu jalan ilmu itu untuk kita menjadi hamba yang benar dalam menjalankan ibadah atau ketaatan. Karena kalau nggak tanpa ilmu, kita sering menyampaikan dan sering mengingatkan untuk kembali bahwasanya ibadah sehebat apapun kalau nggak pakai ilmu, maka ibadahnya ditolak, ibadahnya tidak diterima. Ya, ibadahnya ditolak, ibadahnya tidak diterima. Apa nazam zubatnya? Kullu ma wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu mah udah pasti. Jadi kalau ibadah udah nggak pakai aturan, ibadah nggak pakai ilmu, maka otomatis ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi ada orang-orang yang beranggapan, yang urusan menerima amal itu siapa? Kita nggak tahu, urusan yang menerima itu Allah. Betul, itu ucapan betul. Tapi setelah secara syariat udah benar. Tapi kalau dari awal secara syariat udah nggak benar, udah pasti nggak diterima. Contoh, sholat nggak punya wudhu, itu mah udah pasti nggak diterima. Ada orang sholat bagus ya, ibadah, sholat sunnah, sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, bagus sholat itu. Akan tetapi kalau misalnya sholat nggak pakai ilmu, maka sholatnya nggak diterima. Itu mah udah pasti. Sholat salah satunya harus nutup aurat. Dia sholat, tapi ternyata nggak nutup aurat, ya nggak diterima. Nggak benar cara menutup auratnya, nggak diterima. Ini yang banyak bakalan terjadi, yaitu yang kaum wanita. Karena kalau laki-laki sederhana menutup auratnya, ya kalau dibilang sah. Ya, ketika baina surah warukbah itu tertutup, baina pusar walutut, sah, cuman tersopan, tidak beradab. Tersopan, tidak beradab. Kalau dalam pembahasan yang lalu kita sudah pernah membahas, yaitu kudu tajamul, mempercantik diri, memperhias, memperindah penampilan dalam sholat itu. Jadi maaf, kita sering mengingatkan supaya mengingatkan diri sendiri yang paling penting. Hatta sholat sunnah di rumah, sholat sunnah, sholat duha, misalnya tahajud di malam hari, ya supaya mengingatkan jangan meremehkan penampilan. Artinya apa? Kalau keluar kita mau hajatan rapih, bersih, wangi, menghadap Allah harus seperti itu. Harus punya pakaian yang seperti gamis kalau laki-laki kan gitu. Walaupun pakai kaos oblong sah. Ya, pakai kaos oblong sah. Tapi kalau artinya berarti khawatir. Kalau kita nggak bahas kalau nggak ada pakaian. Khawatir akhirnya kita ternyata masih bisa memuliakan manusia daripada pencipta. Lebih bisa mengistimewakan makhluk daripada khalik. Auzubillahi min zalik. Jadi termasuk dari adab ketika kita sholat adalah at-tajammul, mempercantik, memperindah penampilan. Jangan sampai ternyata ketemunya kita dengan orang, dengan manusia yang banyak dosa, lebih keren, lebih bagus, lebih indah, lebih sopan, wangi juga, tapi menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam munajat, dalam sholat seaya-aya, badan bau, pakaian lusuh, pakai kaos doang, asal jadi gitu, istilahnya asjad, asal jadi,
maka kualitas sholat kita gimana? Susu baik ini dari khusyuk dan khudur nantinya. Nah, berarti disitulah nilai Allah yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita ketemu orang, ketika kondangan, ketika hajatan, ketika acara-acara, buat ketemu manusia, bisa berpenampilan oke, bisa berpenampilan wah, tapi menghadap Allah alang kadarnya dengan bahkan sangat minim sekali, yang penting nutup aurat, berarti disitulah kita harus sadar, disitulah nilai Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam hati kita. Tidak kurang beradab, ya, maka sholatnya ya pasti tidak kurang berkualitas, ya, kurang berkualitas, ya. Sehingga yuk sama-sama yang kemarin mah udah biarin. Yuk mulai sekarang hatta sholat di rumah, ketika sholat sunnah, ketika sholat rawatib, sholat tahajud, berpenampilan yang bagus lah, ya. Laki-laki bagus pakai baju takwa, pakai gamis, pakai sorban, pakai minyak wangi, pakai siwak, memperindah, itu luar biasa. Insya Allah nilainya akan berbeda. Nilainya akan berbeda, kualitasnya pun akan berbeda. Jadi itu penting, udah pernah kita bahas, ya. Itu sesuatu yang penting. Nah, termasuk perempuan, ya. Kalau masalah aurat perempuan yang kudu betul-betul harus hati-hati. Jadi wahai kaum wanita, kalau mau sholat, ceklah beberapa bagian tubuh kita yang jangan sampai ternyata ada aurat yang masih terbuka. Di antaranya apa? Rambut. Satu helai rambut keluar dari batas mukena, maka itu berarti auratnya kelihatan. Makanya perempuan harus pakai apa, biasanya itu udah paham lah, ya. Kalau perlu bercermin. Jadi kalau mau, Masya Allah, kalau kondangan suka bercermin. Nah ini sebentar, ya. Masya Allah. Taib. Kalau mau keluar suka bercermin. Udah bagus belum ini, ya? Mau sholat juga bercermin, memastikan jangan sampai ada rambut yang nongol yang keluar, gitu. Ya, ada rambut yang keluar. Kemudian juga diantaranya kaki. Pastiin kalau lagi sujud telapak kaki nggak kelihatan. Nah, telapak kaki nggak kelihatan. Jadi kaki itu aurat. Makanya perempuan pakai kaos kaki kan gitu, kalau keluar kemana pakai kaos kaki, karena masuk bagian dari aurat. Mudah-mudahan ya jadi semakin baik ibadah kita, ya jadi semakin bagus ibadah kita. Jadi itu semua perlu dengan ilmunya. Suami, sering saya mengingatkan suami, wayahna suami teh sesekali lihat kondisi sholatnya istri, khawatir salah nanti di akhirat dihisab, ya. Khawatir ternyata ibadah istri itu ada yang salah, nanti mau nggak mau suami dihisab di akhirat, jadi beban akhirnya di akhirat. Harusnya udah masuk surga masih dituntut sama istrinya, gitu. Jadi gimana? Lihat sesekali ada kejadian masalahnya. Setelah disampaikan ini, ya setelah disampaikan, setelah dia ngaji, oh ternyata begini, ternyata begitu. Pas dia pulang ngeliat, ternyata di rumahnya keluarganya pakai mukena nggak bener. Dia termasuk pakai mukena yang saya pernah sampaikan, pernah saya contohkan juga. Ini nggak boleh kelihatan dalam mazhab Syafi'i. Kita kudu hati-hati. Harus begini, harus menutupi dagu segini. Jadi anggap ini pakaian, anggap ini dia ketutup begini. Ininya ketutup, bukannya begini, ininya kelihatan, ya. Tapi begini. Ini ceritanya mau kena. Ini ceritanya mau kena. Gini. Ya, begini. Nah, kelihatan kalau yang lihat di gambar, ya. Oh ya, kelihatan begini. Ini ceritanya mau kena, ya. Bukan begini, ininya kelihatan, kebuka. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini berarti aurat.
berarti nggak sah. Nah ternyata setelah dia tahu, waduh, ini di antara keluarganya kalau sholat begini, wah ya Allah ya Rabb, makanya perlunya kita tolab, ya perlunya kita tolab. Dah dikasih tahu akhirnya, ya kudu begini, wayahna. Dalam mazhab Syafi'i kedah katutup sampai sini. Ya, perhatikan khusus dalam sholatnya, agar sholatnya. Gimana kalau ternyata bertahun-tahun begitu sholatnya, ya kan? Jadi kudu hati-hati. Makanya thalabul ilmi faridah. Belajar itu wajib. Ya, belajar ilmu agama itu wajib. Khususnya kita harus pelajari poin-poin yang bersifat fardu ain. Poin-poin yang bersifat fardu ain yang nggak bisa ditinggalkan, yang tidak bisa diwakilkan, itu fardu ain. Beda dengan fardu kifayah kan definisinya. Kalau fardu kifayah bisa diwakilkan, seperti dalam bab sholat jenazah. Ya, dalam bab sholat jenazah nggak harus satu kampung sholat jenazah, nggak harus. Yang terpenting ada yang melaksanakannya. Ya, udah gugur kewajiban. Sagada alal baqin, tapi pahala hanya untuk yang mengerjakan, termasuk ngurusin jenazah, ya. Nah, bisa diwakilkan. Tapi kalau yang fardu ain, setiap daripada kita kena tuntutan, setiap daripada kita kena kewajiban, ya termasuk sholat. Makanya di usia kita yang, ya maaf, di usia yang kita sudah lanjut dalam tolab, khusus kita mendalami yang pertama yang bersifat fardu ain. Jangan sampai ternyata yang bersifat fardu ain ini masih apa? Ternyata masih ada yang salah. Ya, bahaya. Wah, saya kan tidak tahu. Saya kan tidak tahu. Bagaimana tidak tahu? Saya sering menjelaskan, para guru juga sering menyampaikan, tidak tahu yang dimaafkan nanti di akhirat. Tidak tahu karena 2 poin. Ya. Karena salah satu dari 2 poin. Yang pertama, ketika memang ibadahnya salah, kemudian alasannya tidak tahu, itu bisa dimaafkan dengan catatan 1, karena sebab dia hidup jauh dari ulama. Tinggalnya di gurun pasir. Tinggalnya di kebun, bukan di kebunnya sini. Tinggalnya di hutan. Orang pedalaman. Gimana? Ada ustadz nggak di sana? Ada pesantren nggak? Nggak ada. Pakaian aja seada-adanya di pedalaman. Itu misalnya dia seada-adanya ibadah, oh ternyata begini salah, begitu salah, masih bisa dimaafkan. Jauh dari ulama, medsos belum masuk, jaringan nggak ada, HP-nya juga nggak ada. Tapi kalau di Purwakarta, kita tinggalnya di Purwakarta, di kota-kota besar, bukan di pedalaman hutan, di tengah gurun pasir, bangun tenda. Kita tinggalnya ada di Purwakarta sekarang, khususnya Subang, Karawang, yang terjangkau oleh frekuensi Wadi FM misalnya. Berapa banyak madrasah, berapa banyak pesantren, berapa banyak majelis taklim yang mingguannya, bulanannya, belum ditambahi acara PHBI, Masya Allah banyak. Belum medsosnya, ada Wadi FM, Purwakarta. Masya Allah. Nggak tahu berarti teledor eta teh mau daek ngaji. Ketika ibadah nggak tahu, nggak benar. Nah, nggak tahu. Ada Wadi FM yang mengajarkan, yang ada para habaib, para kiai, ada para asatid, ada program-program, kajian-kajian, bisa tanya jawab. Ada majlis pengajiannya tiap bulan. Insya Allah nanti Ahad tanggal 6 November ada lagi banyak. Di tempat-tempat lain ya, majlis-majlis Purwakarta banyak, majlis taklim mingguan, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali. Masya Allah. Kok bilang nggak tahu? Nanya, banyak jalannya. Di sini juga bisa nanya, di sana bisa nanya, di setiap majlis bisa nanya. Berarti teledor dalam urusan agamanya. Kalau yang seperti itu tidak bisa. Ternyata ibadahnya salah. Banyak kekeliruannya, itu tidak bisa ditolerir. Nah, susah nyebutnya. Tidak bisa berarti kurang ngalalaurakeun nya cek orang Sunda. Ngalalaurakeun. Atau satu lagi, baru masuk Islam nih dia, harus masih belajar, masih salah.
Nah, itu masih bisa dimaafkan. Tapi selain daripada 2 poin ini, Islamnya udah dari kecil gitu. Masya Allah. Dari keluarga udah muslim. Ya, bapak ibunya orang Islam. Kalau masih ada yang salah berarti ada keteledoran. Ya, ada keteledoran. Makanya mudah-mudahan dengan adanya wasilah ini diantaranya kita ada tambahan ilmu. Walaupun insya Allah Purwakarta udah kota santri lah. Purwakarta kota santri. Dan ini mah kita mutolaah. Kita murojaah. Ya, insya Allah mudah-mudahan mengharap barokah, itu yang penting. Mengharap barokah dari musonif, karena kita, para pengarang kita, para alimil ulama, para orang-orang Masya Allah, ya, mengharapkan barokah mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak mengurangi fadilah ilmu, ya, tidak mengurangi fadilah ilmu dengan kita hadir. Umpama kita hadir di rutinan, di pengajian, ternyata kita mah kita mah orang pesantrenan, apa yang disampaikan juga kita udah tahu semua, tidak mengurangi fadilah ilmu. Bahkan yang bahaya adalah kita malah meremehkan. Itu bahaya, ya, malah meremehkan. Naon ieu mah urang geus nyaho gitu. Eta bahaya. Nah, eta nu bahaya teh, ya. Auzubillahi min zalik. Ya. Jadi nggak mesti nggak pasti selamat, tapi udah ada jalannya. Ya, nggak mesti selamat tapi udah punya jalannya, gitu. Fa'alimun bi ilmihi lam yamalan mu'adzabun min qabli mubadil wasan. Nauzubillah ya Allah, nauzubillah min zalik. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Nauzubillah min zalik. Thayyib insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mau nanya boleh dari sekarangnya. Bisi udah beres baru pertanyaannya masuk. Di SMS WA 0859 593 66691. Thayyib. Insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita yang lalu, yang kemarin. Pembahasan kita yang kemarin masih dalam bab fikih ibadah. Kemarin ada yang nanya, "Pak Ustadz, fikih ibadah fikih munakahatnya kapan?" Ada harinya, ya, ada harinya fikih ibadah, ada harinya fikih munakahat, ada harinya fikih muamalah. Nah, itu dalam ilmu fikih penting kan ya. Jadi ada dibagi-bagi. Ada dalam fikih itu fikih ibadah, urusannya seperti sholat, urusan zakat, urusan haji, urusan yang lainnya, wudu, ya, bersuci dan lain sebagainya, ibadah, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ada urusan fikih yang berkaitan dengan munakahat, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, penting juga. Ini juga sangat harus diperhatikan, karena kalau dalam urusan ibadah, kalau ada yang kurang berarti ibadahnya nggak sah. Kalau dalam urusan pernikahan ada yang kurang berarti nikahnya nggak sah. Bahaya ini. Kalau nikahnya nggak sah statusnya apa? Berzina. Auzubillahi min zalik. Makanya kudu benar. Kudu hati-hati dalam urusan nikah. Itu udah pernah kita bahas. Khususnya yang menikahkan kan kudu betul-betul menginterogasi si calon pengantinnya. Bukan cuma laki-laki, ini kadang-kadang yang ditanyain laki-lakinya hungkul, ada tuh di medsos. Hayu yang dikemukakan laki-lakinya hungkul yang diinterogasi, padahal ada yang lebih penting yang ditanyakan itu perempuan. Ya, nanyain apa enggak tuh? Wallahu a'lam. Jadi kadang-kadang ditanyain laki-laki, bujang apa henteu lah. Ngawur. Yang perlu ditanya yang berkaitan bisa sah atau enggak sahnya pernikahan, yang perempuan, bukan yang laki-laki. Ya maaf, andai kata kalau namanya laki-laki, anggap dia bukan bujang juga, anggap dia sudah beristri, sah-sah saja. Sah-sah saja. Selama, yaitu tadi nanti ada batasannya, kita akan bahas nanti ya, ada batasannya, ada ininya ya. Ada pembahasannya. Tapi kalau misalnya memang itu dia ternyata seorang suami yang sudah beristri satu, kan bisa dua, artinya masih bisa sah. Jadi yang seharusnya ditanya, yang seharusnya dicecar bukan si laki-lakinya, si perempuan ya, tapi jangan di halayak ramai dengan kamera, dengan segala rupa. Si Amil ini yang mau nikahkan datang dulu, tanya dulu beberapa pertanyaan. Itu yang ada di kitab, itu yang ada di medsos. Ini kadang yang di medsos ya, mudah-mudahan di luar itu udah ditanya ya, udah ditanya betul-betul. Karena kan yang di medsos, yang ada di medsos
Mesti yang diinterogasi, yang ditanya, yang dicecar itu yang mempelai laki-laki. Ya, perempuan mah diem wae. Padahal ada yang lebih penting yang buat ditanya perempuan. Yang pertama, perempuannya janda ataukah perawan. Itu bisa berpengaruh terhadap hukum nantinya. Kalau laki-laki mah nggak ngaruh, mau duda, mau bujang, mau statusnya ini nggak berpengaruh dalam hukum. Ya, dalam hukum ini masalahnya kita bahas yang dalam hukum dulu, jangan dalam urusan yang lainnya. Yang dalam hukum dulu yang berkaitan dengan bisa sah atau bisa nggak sah. Karena kalau misalnya nggak sah kan jatuhnya zina. Jadi sekalipun punya buku, kalau misalnya secara syariat pernikahan itu tidak sah, maka jatuhnya zina. Makanya kudu hati-hati. Ya, para ulama mengingatkan hati-hati dalam bab nikah. Karena kalau seandainya pernikahan itu dianggap nggak sah, maka pernikahan itu tidak sah dan jadinya hubungannya itu berzina. Nauzubillah min zalik. Karena itu harusnya gimana? Nah itu tadi. Nanti kita akan bahas di babnya, di kajiannya. Jadi ada yang lebih penting untuk ditanya, yaitu si perempuan. Ditanya diantaranya udah pernah kawin ataukah perawan gitu. Kalau udah pernah kawin, berpisah dengan suaminya yang pertama karena kematian atau karena perceraian. Itu yang perlu dicecar, yang perlu ditanya. Ya, ngawur kebalik, cuman cari sensasi seolah-olah kumahanya Allahu a'lam dah, Allahu a'lam. Enggak usah kita mengarahkan ke situ. Tapi intinya ada seolah-olah itu penting gitu ya. Jadi yang betul-betul harus ditanya malah nggak ditanya. Tapi wallahu a'lam ya dengan kejadian-kejadian itu. Ditanya, kalau misalnya ditinggal matinya kapan? Ditinggal mati suaminya, matinya kapan? Karena perempuan ada iddah, ya. Karena perempuan ada iddah. Satu masa di mana di situ tatarabbasu fihal mar'ah lima rifati baro'ati rahimiha au ta'abud au naon deui litafaju ya anis zauj kan gitu. Jadi si perempuan itu ada iddah. Jadi kalau misalnya ditinggal meninggalnya kapan? Karena ada kejadian seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baru beberapa minggu udah pengen nikah lagi. Baru beberapa minggu udah pengen nikah lagi. Ya belum boleh, harus menjalani masa iddah dia. 4 bulan 10 hari, sabar ya. Sabar nungguin ditinggal mati, harus nungguin 4 bulan 10 hari dulu. Nanti kalau udah masuk ke 5 bulan, silahkan nikah. Kan gitu. Udah beres iddahnya, silahkan nikah lagi. Itu yang perlu ditanya, yang perlu diperhatikan oleh para amil, yang perlu ditanya oleh orang yang ngurusin dalam pernikahan, yang tanggung jawab. Jadi jangan sampai yang banyak terjadi, ya maaf aja ya, maaf ya. Jangan sampai sesuatu yang nggak penting ditanya, sesuatu yang penting nggak ditanya, gitu. Yang sekarang terjadi kan begitu banyaknya. Nah, jadi buat para amil ya ini kudu hati-hati, resiko tanggung jawab. Makanya nunjuk amil itu kudu yang orang-orang bukan cuma ngerti agama, tapi orang-orang yang betul-betul memegang teguh, yang hati-hati dengan syariat. Orang ada ngerti agama, cuman ada yang menggampangkan kan gitu. Itu yang dikhawatirkan Nabi melebihi Dajjal. Ya, itu yang dikhawatirkan Nabi melebihi Dajjal. Ulama-ulama orang-orang tahu dia belajar, udah punya gelar S. Tapi ya pokoknya asal gitu. Asal aja. Nikahkan jebret, ada secara administrasinya, udah langsung tanpa hati-hati. Padahal kedah nama kalau kita ngaji itu dipreteli ya, tapi secara kekeluargaan dulu, bukan lagi di banyak masyarakat ditonton pakai kamera dan lain sebagainya. Seperti sekarang banyak musimnya begitu. Walaupun salah sasaran, nanyanya salah sasaran. Jadi yang perlu ditanya diantaranya adalah perempuan. Meninggalnya kapan? Kalau meninggal. Oke, anggap nggak meninggal, dia seandainya janda bercerai, janda ditinggal cerai.
Ada nggak suaminya? Mantan suaminya. Lafaz cerainya bagaimana? Kalimatnya seperti apa? Sorry apa enggak? Gitu. Jadi supaya jangan-jangan takutnya ternyata statusnya masih istri orang. Udah dinikah, nikahnya enggak sah. Akhirnya zina Itu yang perlu dicecar. Itu yang sangat penting yang untuk ditanya. Ya, sangat penting itu untuk ditanya. Jadi jangan sampai ternyata yang enggak perlu ditanya. Cuman buat rame-rame bahan heureuyan. Yang penting untuk ditanya enggak ditanya. Ini kan ngawur, saudara-saudara. Makanya dalam urusan agama enggak main-main, enggak cukup ngerti agama, tapi harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Nah, itu penting berkaitan dengan ilmu. Ada lagi fikih yang kaitannya dengan urusan ibadah, ya. Fikih yang ada kaitannya dengan urusan muamalah, masalah jual beli, ya. Kalau rusak dalam itu jatuhnya nanti haram. Ada unsur penipuan, ada gharar, merugikan orang lain, itu yang nggak boleh. Ada riba, nauzubillahi min zalik. Thayyib, insyaallah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan sedikit, ya. Jadi ke situ tuh, Masya Allah, itu penting, ya. Insya Allah disimak terus bab Panji Duha. Jadi ada kajian ibadah, ada kajian munakahat. Itu tadi diantaranya hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan, hal-hal yang penting yang harus diutamakan. Jangan nutup penting hayu ya. Ditanyain, dipertanyakan. Hari yang penting enggak. Yang bikin bahaya enggak. Diantep gitu, keliru. Banyak yang harus diituin. Thayyib. Insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita udah membahas mengenai tentang sunnah-sunnah adzan, baru 5 ya, 5 atau 6? 5. Tarji, ya. Al-ityan bi syahadatain sirron qabla al-ityan bihima jahron. Jadi orang-orang yang azan, di antara sunnahnya azan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sebelum dikencengkan baca dulu pelan. Contohnya kemarin gini, asyhadu alla ilaha illallah, kemudian baru asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya. Ada baiklah, suaranya enggak mendukung juga, ya. intinya gitu. Intinya gitu. Kemudian hikmahnya apa kemarin? Hikmahnya adalah ada keterangan li'annal Islam bada'a sirran tsumma juhirabi. Awalnya Islam itu datang kan sirran. Syiar itu secara sembunyi-sembunyi. Kemudian baru terang-terangan. Ada juga qiyah yang mengatakan yang pertama untuk dirinya, yang selanjutnya baru untuk i'lam, ya, untuk i'lam, untuk li ghairihi, untuk yang lainnya. Nah, ini dibaca sunnah. Jadi buat muazin bisa disimpulkan membaca syahadatnya jadi double. Cuman yang satu pelan, yang satu kenceng gitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Baru asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan seterusnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sorrynya jelas itu. Tarji namanya, yang kelima. Yang keenam, wad'ul muadzin. Si muadzin ini meletakkan dua telunjuknya fi uduneh, di telinganya, di lubang telinga. Jadi di dia tah kieu. Ini kalau dulu naik kan ke atas. Jadi kalau misalnya orang begini, dibuka dulu handsetnya. Kalau orang begini dari yang jauh kan kelihatan itu ngapain orang ada di atas tower misalnya, ada di atas menara ngapain? Oh, megang kuping, azan berarti, ya. Azan berarti. Terus bagaimana kalau sekarang azannya nggak di atas menara? Bagaimana? Nggak apa-apa. Sunnah tetap menaruh telunjuk di telinga. Ya, itu diantara kesunahannya buat yang azan ini, ya. Nah ini
Supaya apa tujuannya? Lika yustadalla bihi annahu yu'adzin. Ya, menunjukkan bahwa dia itu sedang azan. Dia itu sedang azan. Taib. Yang ketujuh al-iltifatu, nengok, menoleh indal hayy alah fil adzan wal iqamah. Ketika di kalimat hayy alah, baik itu azan ataupun iqamah, disunahkan nengok. Nengoknya kemana? Fayal tafitu yaminan, maka menengok ke sebelah kanan indal hayy alatil ula, ketika hayy alah yang pertama. Berarti hayy ala sholah, nengoknya ke kanan. Hayy ala sholah, nengok ke kanan. Hayy ala sholah. Tah, sambil nengok ke kanan. Kemudian washimalan indal hayy ala tithaniyah, dan nengok ke kiri ketika hayy alah yang kedua, yaitu hayy alal falah. Hayy alal falah, nengok ke kiri. Hayy alal falah. Gitunya, Masya Allah. Baik iqamah, baik adzan ataupun iqamat. Kalau qomat, yaitu hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah. Gitu. Qamatis shalah, qamatis shalah. Jadi nengok, ini buat muazin, buat orang-orang yang azan ya. Ingat, nengok. Bagaimana nggak nengok, sakit lehernya? Nggak apa-apa. Ini sunnah. Tapi kalau misalnya nggak sakit lehernya, nengok. Jangan meremehkan ya. Jangan meremehkan sunnah. Menyempurnakan azan dengan sunnah, menyempurnakan ibadah dengan sunnah. Mudah-mudahan yaitu tadi sunnah-sunnah yang kita kerjakan menjadi satu wasilah untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi kita. Makanya kemarin dalam beberapa mimbar acara tabligh akbar, saya suka menyampaikan dalam acara-acara maulid kemarin, di beberapa tempat saya menyampaikan, kita ikat hati kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya banyakin menghidupkan sunnah. Itu adalah alamat, tanda, bukti cinta. Kalaupun kita dalam hati belum betul-betul murni ada cinta kepada Nabi, paling tidak kalau kita mengusahakan menjaga sunnah Nabi, itu adalah pupuk. Itu adalah pupuk kita untuk mendapatkan cinta dalam hati kepada Nabi. Agar kita jadi orang yang selamat, dapat perhatian Nabi. Dapat perhatian Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi memupuk hati kita agar semakin besar cinta kepada Nabi. Ini bukan cuma hadir maulid. Sunnah-sunnah diperhatikan, sholawat salam juga dibanyakin. Sehari jangan sampai kurang dari 300 kali, 400 kali. Kalau misalnya ngaku cinta sama Nabi, cinta, benar cinta, benar. Ditanya berapa kali sehari salawat kepada Nabi, tanya ho teh lain nggak kehitung, nggak tahu teh bukannya nggak kehitung, tapi apa? Nggak tahu teh karena daya gitu. Paling pas tawasulan hungkul, paling pas sholat hungkul, insyaallah. Padahal hadis riwayat sahihnya banyak, hebatnya sholawat. Allah bersolawat, Allah merahmati kita. Allah merahmati kita. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sunnah-sunnah ini bukannya diremehkan, cuma dikaji, dibuang begitu aja. Diamalin. Hal ilmu bila amal, kasyajar bila samar. Ilmu yang manfaat kudu diamalin memang. Makanya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Thayyib. Satu lagi, banyak sunnahnya. Satu lagi ya, poin kesempatan di pagi hari ini. Yang ke-8, al-ijabah, ngejawab. Kemarin udah dibahas. Adzan itu untuk didengar. Lagi ngobrol diam. Lagi ngaji disuruh diam. Lagi taklim suruh diam. Ngobrol, hayu ngobrol. Kadang-kadang memang begitu berat. Ayo ini ngajak ngobrol kadang-kadang. Oh iya. Padahal sebentar azan mah, ilah berapa lama sih azan, mual sejam iya.
Ya, mual sejam. Kadang-kadang gue digoda tuh ku setan. Insya Allah, ya Allah. Kadang-kadang kita juga begitu, ya Allah. Masih belum apik, tapi mudah-mudahan jadi sama-sama kita lebih baik lagi, insya Allah. Saling mengingatkan. Jawab salam minal mustami' fil adzan wal iqamah. Baik azan ataupun iqamah, jawab. Walau min junub, walaupun ibu bapak sedang junub, tetap sunnah azan. Ya, walaupun ibu bapak sedang junub, sunnah azan. Sunnah azan. Sunnah jawab azan. Ya. Masih junub, ibu-ibu bahkan lagi sedang datang bulan. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya. Bapak-bapak lagi junub gitu. Belum sempat mandi, azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab. Ya, terus mandi. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan kita di pagi hari ini ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan setelahnya nanti ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, dimudahkan segala sesuatunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tayyib insan Allah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tanya jawab, kita iklan dulu ya. Harus ada iklan dulu. Nanti setelah ini saya akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi silahkan yang mau bertanya via SMS, via WA boleh dikirimkan ke 085959366691 ya. Sekali lagi di 085959366691. Silahkan yang mau bertanya ya via SMS atau juga via WA. Namun kita jeda sesaat terlebih dahulu. Allahu a'lam. Saatnya Biohesa bertanya. Dr. Suryo Slamet Kabul menjawab. Dok, tanya dong, berapa banyak kita harus makan sayuran dan buah dalam setiap harinya? Ada beragam petunjuk untuk mengkonsumsi buah dan sayur per harinya. Kira-kira dalam sehari kita konsumsi buah dan sayur itu sekitar 3-5 porsi, di mana satu porsinya kurang lebih 80 gram. Dan dalam 80 gram itu sudah terkombinasi sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang terpenting adalah keberagaman dari sayur-sayuran dan buah-buahan itu sendiri, dari soal warnanya dan jumlahnya.